Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu tetap terjaga kesehatannya dan selalu tetap semangat belajar. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai belajar bersama. Hari ini kita belajar tematik ya. Ini pertemuan pertama dalam pembelajaran. Jadi Ustazah akan mengenalkan bagaimana kita belajar tematik dan terutama dengan buku pendamping kita pakai pena ya. Jadi untuk tematik kita masuk ke tema 1, yaitu tema tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Nah, untuk subtema yang pertama ini ada tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentang apa coba? Subtema 1? Ya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup, sekarang Ustazah coba ajak kalian berpikir. Apa sih makhluk hidup itu? Terus, apakah ada juga makhluk yang mati? Nah, kita coba dipikir, ada nggak sih? Atau namanya bukan makhluk mati atau benda mati. Coba, ada makhluk hidup, makhluk mati. Benda hidup, benda mati. Sama saja. Tapi Ustazah minta kalian coba ingat-ingat, apa sih contohnya? Yang seperti apa sih makhluk hidup itu? Terus makhluk yang nggak hidup itu seperti apa? Nah, sebelum itu coba dilihat pembelajaran ini ya. Nah, sebelum itu Ustazah mau tanya dulu ini. Tadi sudah sholat subuh? Kalau sudah, ini Ustazah checklist ya. Checklist kalau misalnya sudah. Harus jujur. Mandi pagi biar seger sebelum belajar wajib ya. Biar sehat. Namanya juga gambar di komputer. Terus sekarang pasti sudah berpakaian rapi. Sudah percaya itu. Selanjutnya sarapan itu penting. Untuk memulai semua aktivitas di pagi hari kita sarapan dulu. Kita cantrek. Dan berdoa sebelum belajar. Nah, ini sesuai dengan diinstruksikan Ustazah di grup WA. Tentang oke. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan tentang makhluk hidup di sekitar kita. Nah, sebelum membaca ini, Ustazah mau menunjukkan dulu sebuah video. Tolong anak-anak amati dulu videonya, kira-kira isinya apa. Sudah siap ya? Ustazah bukakan videonya.
Nah, dari video tadi, meskipun sudah diulang-ulang, kira-kira yang kalian ingat dari benda hidup itu apa sih? Nah, sekarang di sini ada bacaan. Coba Ustazah bacakan, apakah betul? Apakah sama dengan apa yang kamu lihat di video tadi? Nah, sekarang Ustazah baca. Ini juga Ustazah ngasih contoh buat kalian harus bisa membaca nyaring yang keras dan membaca dengan benar. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Ingat tadi, yaitu bergerak. Contohnya tadi ada manusia. Apakah manusia bergerak sendiri? Betul, manusia bergerak. Yang kedua, bernafas. Apakah manusia bernafas, anak-anak? Coba kalau nggak bisa bernafas, bukan hidup, sudah meninggal. Selanjutnya yaitu berkembang biak. Apa sih nak yang disebut berkembang biak itu? Berkembang biak. Berkembang itu kan menjadi besar. Kalau biak berarti menjadi banyak. Contohnya, manusia saat seperti usia kalian kan kecil. Nanti kalau lama-kelamaan sudah besar, jadi seperti mama kalian, terus punya anak lagi. Nah, itu namanya berkembang biak. Yang awalnya di keluarga itu cuma misalnya ada mamamu, terus tambah papamu. Habis itu berkembang biak, ada kamu, ada kakak kamu, ada adik kamu, misalnya 3. Berarti dalam satu rumah itu anggotanya menjadi 5. Yang awalnya dulu cuma mama sama papamu, sekarang bertambah. Itu yang dinamakan berkembang biak. Itu kalau manusia. Kalau misalnya hewan Ustazah, ya bisa seperti peternak. Awalnya kamu punya ayam 1 untuk dipelihara. Lama-kelamaan ditetaskan, bertelur, menetas, jadi anak lagi, jadi anak lagi, jadi anak lagi. Punya banyak ayam. Itu namanya berkembang biak. Apalagi apa tadi berkembang biak? Bertambah banyak. Oke? Ya, bisa diterima. Selanjutnya tumbuh. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah tumbuh. Contohnya, dulu kamu bayi cuma panjangnya misalnya 50 cm. Kamu tahu 50 cm itu seberapa? Kamu lihat penggaris kamu yang 30 cm itu tambah 20 cm. Mungkin segitulah adik bayi kecil kamu. Sekarang kamu berapa tingginya? Ada yang 128, ada yang 130. Nah, itu yang disebut tumbuh. Dulu segini, sekarang tinggi. Itu tumbuh. Sekarang makan. Kamu butuh makan apa enggak? Butuh makan misalnya nasi dan makanan yang lain. Sekarang tumbuhan apakah butuh makan? Yo, butuh makan enggak tumbuhan? Kok enggak ada yang nyuapin ya? Ada. Ternyata tumbuhan itu butuh makan dan minum. Apa makanannya? Nah, tumbuhan kenapa kita disuruh menyiram tanaman yang ada di depan rumah? Itu salah satu makanan dari tumbuhan yang ada di pot atau di taman depan rumahmu. Nah, di situ berarti kalau kamu mau menyiramnya, berarti kamu memberikan makanan asupan gizi kepada tanaman. Berarti kamu sudah berbuat baik loh. Nah, selain air yang kamu siramkan ke tumbuhan, kita juga bisa ngasih pupuk kandang, pupuk kompos itu ya. Itu juga makanan dari tumbuhan itu. Dan juga akar-akar tumbuhan menyerap zat-zat yang dibutuhkan dari dalam tanah. Tidak hanya kamu yang butuh makan, tumbuhan juga butuh makan. Apalagi hewan, kamu juga tahu sendiri. Selanjutnya ada peka terhadap rangsang. Apa itu ya? Siapa yang tahu ya peka terhadap rangsang itu apa? Contoh, lihat Ustazah yang masih kelihatan ya. Ustazah matanya terbuka. Tapi ketika tiba-tiba ada lalat atau ada nyamuk mau istilahnya nabrak ke mata Ustazah, apa yang dilakukan mata Ustazah? Apakah tetap melotot? Tidak mungkin.
mata Ustazah kalau misalnya Ustazah mau colok gini, pasti akan berkedip. Itulah otomatis berkedip itu yang namanya peka terhadap rangsang. Yang namanya mau disakiti, dia akan membela diri atau melindungi diri. Itu contoh mata. Coba kamu, nah pada siang hari sangat panas, terus kamu di tengah lapangan, kamu lihat ke atas ada sinar matahari, silau. Nah, itu juga mata kamu peka terhadap rangsang. Siapa yang bisa tetap melotot ke atas lihat matahari sebegitu panasnya dan silaunya? Gak mungkin, mata kamu pasti, aduh silau. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Contoh lagi, itu tadi kan tentang rangsang pada manusia. Kamu tahu tumbuhan putri malu? Nah, yang kecil itu, ketika kita sentuh, dia menciut. Ketika kita biarkan, tidak kita sentuh, dia membuka. Kalau kita sentuh lagi, digoda gini, dia menutup. Itu namanya peka terhadap rangsang. Satu lagi tentang hewan yang peka terhadap rangsang. Contohnya kaki seribu. Siapa yang pernah lihat kaki seribu? Atau pernah menghitung kaki seribu? Anggap aja kakinya 1000 ya, kamu menghitung pun tak sanggup. Saya juga nggak mau ngitung. Oke? Nah, kaki 1000 itu kan panjang segini misalnya kakinya. Tapi kalau kita goda, kita sentuh pun, dia akan melingkar. Nah, seperti itu namanya peka terhadap. Ya, coba diulang lagi. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. 2. Bernafas. 3. Berkembang biak. 4. Tumbuh. 5. Makan. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Coba, nah di sini, ini nanti di buku kamu juga sudah ada, nanti di buku pena ya. Contoh ciri-ciri makhluk hidup. Kalau misalnya di sini saya tambahkan tulisan kayaknya nggak bisa. Oh, ini cuma tulisan ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada kesusahan kalau pakai ini. Tulisannya jelek loh. Anggap saja ya. 1 tadi apa? Bergerak. 2. Tumbuh. 3. Berkembang biak. 4. Bernafas. 5. Makan. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. 6 itu saja dihafalkan ya. Nah, coba kita jawab bersama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Cara bergeraknya di bawah ini. Manusia bergerak menggunakan kaki untuk berjalan. Mudah kan? Burung menggunakan sayap untuk berenang? Oh tidak, terbang. Cicak menggunakan bantalan kaki untuk titik-titik di dinding. Berenangkah? Berlarikah? Tidak. Merayap. Ikan menggunakan sirip untuk berenang. Enak kan? Udah. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini, boleh bertanya ke Ustazah langsung ya. Oke. Ini ada lagu cicak-cicak di dinding. Ini kamu disuruh memberi tanda. Masih ingat dulu pelajaran kelas 2? Cicak di dinding. Ini ketika tanda pendek berarti
tandanya seperti ini, kecil, berarti ini nadanya pendek. Kalau ada tanda lebih panjang dari sebelumnya, ini disebut, maksudnya buat lagunya dibaca panjang. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kadang ada juga lagu yang berbeda-beda, maksudnya panjang pendeknya di aransemen seperti itu. Jadi ustazah juga nggak ngepasin harus seperti ini, tidak. Kamu bebas nyanyi sesuka kamu. Terus misalnya lihat di YouTube bisa cicak cicak di dinding. Nah kebetulan di sini ini dingnya panjang ya, cicak cicak pendek, cicak pendek di dinding, diam diam ya pakai panjang, datang seekor nyamuk, hap. Ini kalau Ustazah pas pernah ya lihat di YouTube itu ada yang nyanyinya panjang, ada yang langsung hap gitu, ada yang hap. Nah, kita lagunya kalau hap apa ya slow, tapi kita nyanyi yang meriah berarti kita yang rame, maksudnya kita pendekkan aja, hap, lalu ditangkap. Macam-macam sih ya, kadang kita menemui lagu itu di aransemen. Maksudnya di aransemen itu apa Ustazah? Diubah-ubah nadanya, jadi panjang pendeknya beda gitu. Oke. Ini nanti kamu bisa lihat Ibu di buku. Jadi Ustazah menerangkan yang penting dulu, nanti kalau misalnya mengerjakan ada di buku kalian. Sekarang Ustazah baca ya. Persamaan makhluk hidup. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Nah, ini masuk ke cara berkembang biak. Kalau tadi ciri-cirinya. Kalau sekarang berkembang biak. Masih yang tadi masih ingat gak berkembang biak? Berkembang biak itu menjadi banyak. Yang awalnya cuma punya ayam satu, jadi punya ayam sekandang. Berarti jadi banyak. Nah, keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir. Wow, luar biasa. Telurnya banyak banget. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Nah, ini ada di buku kamu ya. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan. A. 1000. Baca 1000. Ingat, bagaimana angka yang dibaca 1000 itu? Kamu lihat ini yang ada pensilnya Ustazah ini. Ada satu angka, titik, terus ada 03. Ini yang dibaca 1000. Terus untuk ngasih titik itu bagaimana caranya? Nanti saya takutnya salah taruh. Nanti titik saya di belakang. Tidak. Jadi ketika kita membuat nulis ribuan, nolnya itu misalnya Ustazah
punya uang 5.000. Apakah betul tulisan Ustazah? Meskipun jelek, betul enggak? Betul ya. Ketika baca ribuan berarti nolnya terus titiknya ditaruh mana? Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Ketika menulis banyak nol, banyak gitu, kamu hitung dari belakang untuk menentukan titiknya. Ada 1 nol, 1, 2, 3, titik ada di sini. Nah, titiknya ada di sini. Nah, nanti kalau ada lagi Ustazah, misalnya itu uangnya jutaan. Nanti lagi, pokoknya 1, 2, 3, titik. Ini sudah masuk ribuan. Untuk jutaan, ratusan, nanti lagi. Takutnya ada yang belum paham, jadi Ustazah sampai ribuan dulu ya. Selanjutnya 2000. Angkanya ada 2.000. Nah, hanya titiknya itu kalau dihitung dari belakang itu ada titik 3. Maaf, nolnya ada 3, baru tulis titik 1, baru angka selanjutnya. 2.000, 3.000, 4.000, setelah titik. Ini kan 5 terus titik. 5.000. Kalau ini 4 terus titik, berarti 4.000. Setelah 4.000 ternyata ada angka 100. Berapa ini? Ya, betul, pinter ini 100. Berarti 4.100. Kayak seperti ini lagi. 4.250. 250 harus ingat ya pelajaran dulu. Yang F 5.500. G 6.050. Lah itu ada nolnya, ini bingungin. Nah, jangan bingung. Yang penting kamu paham kalau ada titik di sini berarti ribuan. 6.000, nol jangan dianggap dulu karena yang belakang ini ada angka 50. Berarti 6.050. H 7.150. Siapa yang bisa jawab? Iya, itu ada tulisannya juga ya. 7.000. Setelah titik ada angka berapa? 150. Siapa yang tahu? Apa masih ingat? Mana satuan, mana ratusan, mana puluhan, mana ribuan. Oke ya, saya tulis yang besar. 7.803. Oh, nggak bisa di samping. Saya hapus dulu ya. Saya tulis lagi di sini. Misalnya 7.253. Nah, mana yang satuan? Mana yang satuan? Ya, betul sekali. Ini yang satuan ya. 3. Yang puluhan. Ini puluhan. Yang ratusan. Ini ratusan. Yang ribuan. Nah, yang baru kamu pelajari adalah ribuan. Ini 7. Berarti 7.000
253. Nah, nanti kalau bingung silakan tanya lewat WA ya. Lewat voice nggak apa-apa. Nah, ini kamu disuruh berlatih mengurutkan. Habis 1000 berapa? 2000. Habis 2000 berapa? 3000. Jadi selisihnya itu berapa? Nah, itu diurutkan. Ya, selisihnya. Nah, ini cara bacanya seperti contoh tadi. Ya, tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. 1100. Nah, seperti ini. Oke ya. Nanti kita lanjut menggunakan buku penanya ya. Jadi nanti ada dikasih ustazah suruh baca ya. Nah, cukup dulu dari video dari ustazah. Nanti ketika kurang paham, silakan bertanya lewat WA. Nanti dijawab sama ustazah, boleh pakai voice ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Jadi kita hari ini sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Setelah itu, lagu cicak-cicak di dinding. Meskipun belum nyanyi, nanti kita bisa lihat di YouTube ya. Setelah itu kita belajar tentang perkembangan telur ikan emas ribuan. Jadi kita belajar angka ribuan ya. Jadi nanti kita bisa mengurutkan. Kalau sudah paham itu sudah bisa mengurutkan ribuan dan cara menulisnya. Nah, silakan kita tugasnya bukan tugas sih sebenarnya. Bukan tugas ya, jangan dianggap tugas nanti berat. Anggap saja mencoba apa yang kamu pahami dari penjelasan ustazah. Nanti kalau misalnya ternyata kok kurang paham, berarti ustazah neranginnya yang lebih lagi gitu ya. Terima kasih ya. Coba diingat-ingat nanti apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Thank you very much. Terima kasih sebanyak hari ini. Semoga tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.